Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua ya. Untuk pagi hari ini kita Zoom teknis, ya materi yang sama ya, yaitu WSP. Karena satu minggu ini kita masih penjelasan WSP. Karena di sini masih 5 orang yang join ya. Kita nunggu kembali, kita mulai jam 9.35 ya, 5 menit lagi. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau misalnya ada yang mau bertanya, open mic saja ya. Ya, untuk kelas KLD bisa diikutin kembali dengan materi WSP ya, Kak. Memang benar satu minggu ini tim teknis sedang materi tentang WSP ya. Nanti disimak saja karena di sini masih menunggu ya. Kita mulai jam 9.35 ya, Kak Garnis ya. Sambil menunggu, mungkin ada yang mau bertanya tentang produk produk TTK, mungkin bisa lewat chat atau open mic ya. Masih ada waktu. Iya, ada rekamannya. Kemarin-kemarin juga saya kirim kok rekamannya di grup masing-masing ya. Iya, penjelasan WSP lagi Kak. Karena memang yang pemula pasti ada terus ya. Jadi tim teknis masih menjelaskan tentang WSP kembali ya. Untuk produk titik terang dan kelasnya memang banyak ya Kak. Kalau untuk websitenya itu bisa WSP ya atau website SEO praktis, DU, dongkrak usaha, CTR itu iya Kak, postingan manual juga. CTR terus kan memang untuk kelas-kelas juga ada KLD ya. Ya, oke.
Untuk pemakaian Maktul itu bayarnya berapa paling murah ya? Untuk mendapatkan Maktul bisa ini ya hubungin tim sales saja. Karena memang untuk tim teknis hanya penjelasan teknis produk-produk TTK ya. Kak. Bisa ditanyakan kembali dia dengan salesnya masing-masing. Baik, karena sudah waktunya 9.35 ya, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman semua ya. Perkenalkan saya Deva dari tim teknis Titik Terang Kreatif ya. Untuk pagi hari ini kita penjelasan tentang WSP ya atau website SEO praktis yang di developer sama TTK juga ya. Nanti penjelasan disampaikan oleh Mas Fahmi sebagai tim teknis juga ya. Oke, langsung saja Mas Fahmi penjelasan tentang WSP-nya. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bang Deva. Selamat pagi teman-teman. Salam kenal ya, aku Fahmi. Pagi hari ini kita akan menjelaskan apa itu WSP ya. Yaitu WSP kan tadi teman-teman udah dijelasin sama Bang Deva ya. WSP itu adalah web SEO praktis teman-teman. Yang dimana eh, fungsinya untuk mengoptimasi website atau produk teman-teman gitu ya. Dioptimasi ke dalam Google. Oke, aku izin share dulu ya. Nah, nah, ini berupa tampilan WSP-nya seperti ini ya teman-teman. Ini tampilan dashboardnya. Jadi misalkan teman-teman kalau udah punya WSP, bisa teman-teman buka dan ikut praktek sama aku ya di sini gitu. Jadi kita sambil meraktekin biar teman-teman lebih cepat paham gitu ya teman-teman. Nah, ini itu tampilan dashboard pada WSP. Nah, ini yang aku pakai itu benar-benar WSP masih kosong ya teman-teman. Lalu, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara memposting suatu produk pada web pada WSP ini gitu ya, teman. Lalu nanti kita lanjut belajar cara menginspeksinya, teman-teman gitu ya. Nah, untuk pelajaran pagi hari ini, yang pertama itu cara memposting produk pada WSP ya, teman-teman. Gitu. Nah, pertama jangan lupa teman-teman login dulu pada admin panel WSP punya teman-teman ya. Ini admin panelnya seperti ini, nanti teman-teman bisa login. Lalu, jika teman-teman ingin menambahkan suatu produk pada WSP teman-teman, teman-teman itu harus menentukan kategorinya terlebih dahulu. Misalkan nih, teman-teman mau menjual suatu eh, produk laptop, HP, TV atau segala macam itu bisa masuk ke kategori elektronik gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau menjual skincare gitu kan atau mencuci muka segala macam itu kan bisa masuk ke kategori perawatan teman gitu ya. Nah, mungkin nih aku ajarkan terlebih dahulu ya. Untuk menginput kategori, misalkan nih kita punya produk yang ingin kita jual itu suatu handphone teman-teman. Dan handphonenya misalkan kita merek apa ya Samsung misalkan kita mau memposting produk HP merek Samsung misalkan. Nah, otomatis kita harus input kategorinya terlebih dahulu. Karena handphone itu termasuk kategorinya pada barang elektronik, maka kita akan elektronik di sini ya, teman-teman. Elektronik. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini itu udah terinput kategorinya yaitu kategori elektronik, teman-teman. Nah, untuk cara memposting produknya, kita ke bagian produk di sini. Lalu teman-teman ada di bagian tambah produk di sini. Nah, tambah produk. Lalu di sini ada kategori karena kita udah tahu nih kategorinya dan kita udah buat tadi ya kan. Kategorinya itu kan elektronik dan produk yang ingin kita jual itu apa namanya?
HP Samsung. Nah, kita udah tahu nih keyword utamanya apa. HP Samsung misalkan ya. Misalkan tipe apa gitu kan boleh. Cuma ini sebagai tipe aja ya. Nah, ini itu namanya keyword utamanya teman-teman. Atau produk yang ingin kita jual. Nah, karena yang kita ingin jual itu HP Samsung, kita bisa eh, ini kan keyword utama, keyword ya keyword utama. Terus kita menentukan keyword awalan, gitu ya. Keyword awalan itu seperti apa? Seperti ini misalkan harga, jual gitu kan ya, biaya atau apapun gitu. Itu untuk keyword awalannya ya. Misalkan nih, kan kita memposisikan kita sebagai apa ya? Seseorang yang ingin mencari penjualan HP Samsung misalkan. Misalkan kan kalau kita searching di Google kan kayak misalkan gini nih. Untuk keyword awalannya bisa kita tentukan seperti harga atau bisa juga jual juga teman-teman jual seperti itu ya. Lalu kita tentukan harga terlebih dahulu. Harga HP Samsung, ya kan? Nah, lalu setelah kita menentukan keyword awalan dan keyword utamanya sudah ada, kita menentukan. Nah, kita menentukan kata selanjutnya atau kata pertamanya nih teman-teman. Nah, biasanya kita menentukan kata pertamanya. Nah, biasanya yang kita yang kita cari pada Google itu seperti apa teman-teman? Misalkan nih, harga HP Samsung termurah misalkan ya. Termurah, kita cari yang di Google termurah gitu kan. Ini itu kata pertamanya seperti ini, teman. Termurah. Lalu untuk kata keduanya kita bisa tentukan pasaran produknya itu di mana. Misalkan pasaran kita di Jakarta gitu kan. Karena kita ingin menjual produk ini di wilayah Jakarta gitu. Atau misalkan teman-teman bisa menentukannya per kecamatan juga bisa, teman-teman ya. Nah, nanti keyword ini akan menjadi seperti ini, teman-teman ya. Nah, harga HP Samsung termurah di Jakarta, teman-teman. Ini nama keyword atau judul produknya ya, atau keywordnya ya. Seperti ini, teman-teman. Atau misalkan teman-teman mau diganti dengan jual, misalkan. Jual HP Samsung termurah di Jakarta boleh. Atau harga HP Samsung terdekat, misalkan terdekat di Jakarta. Bisa itu ya. Nah, lalu setelah kita udah menentukan nama produknya seperti ini, lalu ada bagian upload file gambar produk atau kita mengupload foto produk yang punya kita gitu teman-teman. Coba karena aku nggak punya fotonya, coba kita searching ya. HP Samsung misalkan. Samsung. Nah, nah kita lihat HP-nya. Kita save terlebih dahulu teman-teman. Oke, kita simpan di luar saja. Nah, sebelum kita mengupload gambar pada WSP kita harus merubah apa namanya ukurannya terlebih dahulu teman-teman. Kita harus merubah ukuran fotonya karena ukuran foto yang kita rekomendasikan itu di bawah 500 pixel atau 500 pixel pas ya teman-teman. Nah, karena ini size-nya sudah mumpuni, jadi kita nggak usah ubah lagi. Ini udah 500 pixel, ini bisa kita upload ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman nanti pas nge-save bingung tapi ukurannya tidak di bawah 500, teman-teman bisa berubah terlebih dahulu untuk ukuran fotonya. Ya, kita posting dulu ya, teman-teman. Posting gambarnya.
Kita masukkan, kita masukkan. Nah, jika sudah seperti ini, berarti fotonya itu sudah masuk, teman-teman, ya. Lalu, lalu selanjutnya ada harga. Nah, pada harga ini ada harga sebelum diskon, teman-teman, ya. Nah, untuk harga ini, aku saranin untuk harga ini kita tidak usah mencantumkan harga, teman-teman. Karena misalkan nih kita udah punya postingan ribuan dan produk yang kita pasarkan harganya itu lama-kelamaan bisa naik gitu kan, teman-teman. Masa iya kita harus merubah harga tersebut satu persatu kan gitu, teman-teman kan. Itu PR. Jadi menurut aku untuk harga ini kita tidak usah isikan ya. Itu. Oke. Nah, terus selanjutnya ini ada deskripsi, teman-teman. Nah, untuk deskripsi sendiri ini deskripsi tentang produk yang kita jual, teman-teman. Nah, untuk deskripsi ini, saya sarankan itu deskripsinya teman-teman buat sendiri. Karena jikalau buat sendiri itu pasti lebih menarik eh, konsumen di luaran sana ya, teman-teman. Cuman dikarenakan aku nggak punya deskripsi untuk produknya, mari kita berarti kita butuh bantuan chat GPT ya, teman-teman. Coba kita buka. Kita membuat deskripsinya menggunakan chat GPT, teman-teman ya. Coba kita ketikkan, tolong buatkan saya artikel SEO tentang produk HP Samsung sebanyak 400 kata. Coba kita enter. Nah, ini perintah untuk membuat eh, deskripsinya, teman-teman. Benar, teman-teman. Tiba-tiba emang agak ngelag. Nah, kita butuh bantuan AI ya, teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman dalam pembuatan deskripsi ini teman-teman udah punya sendiri, buat sendiri, itu lebih bagus dan lebih menarik konsumen, teman-teman. Gitu ya. Nah, biar eh, dibuat terlebih dahulu, teman-teman, ya. Nah, sudah beres. Coba kita kopikan terlebih dahulu sampai sini, sampai sini. Kita kopikan, kita masukkan ke dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu ini kita bisa edit-edit terlebih dahulu untuk subjudulnya. Kita di heading satu misalkan. Ininya heading 2 misalkan. Biar rapi. Heading 2. Kita edit dulu serapi mungkin ya. Ini heading 2. Nah, seperti itu ya, teman-teman. Nah, lalu setelah kita membuat deskripsinya seperti ini ya, kita udah punya deskripsinya. Lalu kita setiap pada paragraf pertama, di akhir paragraf pertama, kita isikan dengan perintah SEO WA. Ya, teman-teman. Pada paragraf pertama, kita masukkan SEO WA seperti ini. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya SEO WA ini untuk memunculkan nomor WA teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti WA teman-teman akan muncul di sini atau menjadi sebuah link gitu ya. Nah, lalu pada akhir deskripsi, pada akhir deskripsi kita Bayaran apa?
kita Iya. bisa isikan SEO WA, SEO Denai, dan SEO baca. Nah, untuk SEO WA di sini itu untuk memunculkan nomor WA lagi, teman-teman. Nah, untuk SEO WA Dena ini, SEO Dena ini untuk memunculkan keyword teman-teman gitu ya, yang tadi kita buat judul produk teman-teman gitu ya. Nah, untuk SEO baca ini bisa memunculkan produk atau artikel yang teman-teman buat gitu ya. Nah, setelah ini deskripsinya udah beres ya teman-teman tuh. Ya kan? Pada paragraf pertama kita masukkan COWA, pada akhir deskripsi kita masukkan COWA, CO deny, CO baca. Lalu kita lanjut ke tag keyword. Nah, pada tag keyword ini kita bisa isikan lagi dengan SEO deny. Gitu ya. Pada meta keyword sama, kita masukkan dengan SEO deny. Nah, lalu pada meta deskripsi ini kita meminta bantuan ChatGPT lagi, teman-teman ya. Kita tulis perintahnya. Buatkan saya meta deskripsinya sebanyak 160 karakter ya. Lalu kita enter. Nah, kita udah punya meta deskripsinya seperti ini. Kita pastikan ke dalam meta deskripsi kembali. Nah, lalu selanjutnya ada konten Google, teman-teman. Nah, untuk konten Google kita masukkan SEO DNA saja, teman-teman ya. Nah, untuk nomor urut kita tetap nggak usah diatur ini ya. Lalu ditampilkan di home, kita checklist. Nah, untuk nama judul di sini, nama judul kita bisa copy pastekan lagi dengan keyword yang tadi kita buat, teman-teman ya. Lalu pada nomor WhatsApp ini kita bisa masukkan nomor WhatsApp-nya ya teman-teman. Nah nanti nomor WhatsApp yang telah kita input di sini akan masuk ke dalam sini teman-teman ya. CWA ini ya kan. Nah nanti akan muncul di situ teman-teman. Nah lalu selanjutnya pada teks WhatsApp ini Pakai CDC aja diri imam. kita masukkan ini untuk jadi misalkan konsumen itu tertarik dengan produk kalian dan konsumen itu ngecek ke kalian, nanti akan ada chat otomatis seperti ini ya ke kalian itu kan. Ya, tadi yang kita jual itu HP Samsung. Samsungnya. Nah, misalkan gini ya. Halo Kak, minta info lengkap tentang HP Samsungnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya ada link marketplace. Ini teman-teman bisa masukkan ya gitu. Nah, lalu kita tentukan pasarannya punya kita. Tadi kita udah di Jakarta ya kan. Di Jakarta, kita pilih semua deh kan. Kita pasarannya di kota Jakarta kan. Atau misalkan bisa di Jakarta Selatan, misalkan. Jakarta Selatan, misalkan seperti ini. Itu bisa kita tentukan lagi di sini. Nah, ini kita menentukan ya, Jakarta Selatan. Terus ini kita bisa menentukan kecamatannya, tapi kita bisa juga apa pilih semuanya seperti ini teman-teman ya. Jika kita sudah punya seperti ini, kita bisa submit. Kita submit seperti ini teman-teman ya. Itu. Nah, ini itu untuk cara memposting produknya teman-teman ya. Coba tadi ada yang bertanya nih. Fungsi konten Google itu untuk apa? Nah, untuk konten Google ini itu fungsinya untuk memunculkan judul atau keyword yang tadi kita buat. Jadi kan karena ini ada pengulangan kan SEO Deny yang tadi aku udah bilang nih, SEO Deny itu fungsinya untuk memunculkan keyword yang sedang kita buat gitu ya.
Jadi nanti pas di konten apa yang di Google itu atau teman-teman apa misalkan ada yang searching salah satu keywordnya nanti akan muncul judul seperti ini pada Google gitu ya teman-teman. Itu. Oke, untuk teman-teman yang mau bertanya, cara rubah ukuran pixel gambar gimana ya? Kalau perlu dikecilin, boleh nih. Untuk ukuran pixel gambar, bisa kita menggunakan ini nih, secara manual seperti ini ya teman-teman. Coba ya. Nih, misalkan kita udah buka foto kayak gini nih, kita bisa ke titik tiga, langsung resize image seperti ini. Nah, ini kan yang tadinya ukurannya 1600 kita ubah ini menjadi misalkan 500 pixel ya. Yang penting kita ukuran ininya aja, width-nya kita fokusin di 500 pixel ya. Ini nggak usah dirubah aja biar ini. Nah, pokoknya harus di bawah 500 pixel. Lalu kita save ya. Seperti ini. Nah, kita save misalkan. Nah, ini untuk ukuran baru tuh, ya kan? Dimension 500 kali 375. Nah, atau misalkan teman-teman sekalian nggak punya atau nggak tahu caranya seperti itu, teman-teman bisa lihat videonya di eh, Putra Media itu tentang menggunakan Irfan View, teman-teman ya. Itu di daftarbelajar.com ya. Di daftarbelajar.com teman-teman bisa lihat di situ ya. Itu websitenya dibuka di mana? Websitenya kita masing-masing. Sorry, saya ketinggalan join Zoom. Itu websitenya dibuka di mana? Websitenya dibuka di mana? Di Chrome. Nah, yang aku ini di Chrome, ya kan? Nah, aku buka website ini atau domain ini, WSP ini, kita buka di Chrome gitu. Atau teman-teman bisa dibuka di Firefox juga bisa. Itu tergantung browser teman-teman lagi ya. Apakah satu WSP hanya untuk kategori atau lebih? Nah, tadi yang aku udah bilang yang tadi aku katakan bahwasannya itu pada kategori itu terdapat beberapa produk, misalkan elektronik. Bisa kan kita masukkan TV, handphone, terus barang-barang elektronik lainnya. Atau kita mau apa ya? Jual produk lain atau kategori lain, misalkan nih input kategori, misalkan kita kategori lain eh makanan misalkan kategorinya ya. Nah, kategori. Berarti yang kita inputkan itu harus produk makanan gitu kan ya. Nah, misalkan kita mau input produknya tentang makanan di sini ya kan. Kita ke produk, pilih kategori, kita pilih produk makanan. Misalkan kita keywordnya jual PMP termurah misalkan di di mana ya? Di Bekasi misalkan. Seperti ini ya. Lalu kita cari nih fotonya, foto PMP. Jadi kalau untuk menentukan kategori itu harus disesuaikan dengan produk yang kita ingin input teman-teman gitu ya. Misalkan kategori apa produknya ingin makanan nih, ya kan? Teman-teman ingin input produk tentang makanan, berarti kategorinya harus tentang makanan, gitu ya. Kategorinya itu makanan, ya kan ya teman-teman. Nah ini kita ubah dulu ukurannya di 500 pixel, save, nah, seperti itu kita inputkan lagi. Jadi harus disesuaikan ya teman-teman. Untuk harganya ini kita biarkan saja. Coba kita copy pastekan lagi.
tentang empe-empe empe-empe lah nanti tuh. Jadi teman-teman bisa menambahkan beberapa kategori juga, tapi sesuaikan dengan produk yang teman-teman ingin input teman-teman gitu ya. Seperti itu. Jadi kita sesuaikan nih kategorinya. Misalkan tadi kita mau ngupload produk tentang makanan, berarti kategorinya makanan. Atau teman-teman mau input produknya tentang suatu jasa, berarti kategorinya kategori jasa. Seperti itu teman-teman ya. Bang, bisa dibuatkan subkategori. Kalau kalau untuk subkategori itu kita tidak bisa membuatkan. Kalau untuk WSP itu tidak ada subkategorinya. Jadi kalau untuk kategori sendiri itu kita buat sendiri ya teman-teman. Seperti ini ya. Oke, sejauh ini untuk teman-teman paham ya tentang cara mengupload produk di WSP itu seperti apa? Atau misalkan teman-teman ada kebingungan cara mengupload produk pada WSP, boleh bertanya ya. Sebelum Saya kita Kak, boleh tanya? ya boleh boleh silakan. Ya, mengenai produk nih. Mm-mm. Misalnya produk kita handphone nih. Mm-mm. Handphone kan kategorinya elektronik tadi ya, produknya handphone. Saya lebih spesifiknya misalnya handphone Vivo misalnya. Mm-mm. Di produk ini bisa nggak disubkan misalnya misalnya Vivo tipe A, tipe B, tipe C gitu. Bisa nggak? Atau cuman satu aja? Kalau di WSP nggak ada sub kategori ya, Mas. Kalau misalnya mau bikin kategori baru, ya bikin kategori baru aja. Karena memang untuk WSP tidak ada subkategorinya gitu. Gitu ya. Oke, Iya, siap. Iya, Terima betul. kasih. kalau mau yang ada subkategori itu adanya di DU atau enggak di portal kota. Kalau ada subkategori itu. Iya. Bukan subkategori, maksudnya produknya. Produknya ada banyak misalnya. Ya, ditambah Sendiri-sendiri saja gitu ya. produk ya. Tidak Oh ya. Produknya bisa ditambah gitu. bisa ditambah Oh, produk. berarti jenisnya sendiri-sendiri gitu ya. Iya, betul. Oke, siap. Lanjut, Kak. Makasih. Iya, Ya, sama-sama. sama-sama. Oke, untuk teman-teman yang lain, ada pertanyaan sebelum kita lanjut ke inspeksi ya, teman-teman. Chat, chat. Saya terlambat masuk Zoom dan saya hanya pakai HP. Adakah Zoom tersedia? Ada nanti kita share untuk siaran Zoom ininya. Oke, jika tidak ada pertanyaan, aku lanjut lagi ya teman-teman. Bagaimana cara menginspeksi suatu produk, teman-teman. Oke, kita lanjut aja ya. Nah, setelah kita mengupload produk pada WSP punya kita, lalu selanjutnya kita ingin menginspeksi ke dalam Google. Nah, kita bisa ke New Tab, kita buka Google Search Console. Nah, seperti ya, Google Search Console, kita enter. Nah, kita pilih paling atas. Nah, langsung kita pilih mulai start. Ini setelah ini. Nah, kita ini udah masuk ke dalam halaman Google Search Console. Nah, cara mendaftarkan domain kita ke dalam Google Search Console, teman-teman bisa ke bagian tambah properti. Nah, ini harus benar-benar diperhatikan ya teman-teman karena ini banyak sekali kesalahan-kesalahan pada apa customer-customer baru yang baru menggunakan WSP. Nah, pada ini ada dua ya, ada domain sama awalan URL. Nah, lalu kita pilih yang awalan URL. Untuk awalan URL, kita masukkan nama domain punya kita. Nah, karena ini nama domainnya sultandigital.my.id, kita kopikan, lalu kita tempelkan ke dalam awalan URL seperti ini ya. Nah, setelah kita tempelkan seperti ini, lalu kita lanjutkan. Nah, biar Google memverifikasi terlebih dahulu domain punya kita. Nah, setelah itu,
Kita ke bagian tag HTML di bawah sini ya. Ini kita tekan tombol panahnya ya. Kita klik. Nah, lalu di sini terdapat salin tag di bawah ini dan tempelkan ya. Nah, ini kita salin terlebih dahulu. Kita salin. Nah, kita tempelkannya ke dalam admin panel, lalu ke pengaturan, lalu ke meta SEO utama ya. Di meta SEO utama jangan lupa. Lalu kita ke meta pendukung, kita pastikan di bawah sini. Setelah kita pastikan seperti ini, lalu kita submit. Setelah kita submit, sudah berhasil, kita balik lagi. Lalu kita bisa tekan verifikasi yang ini ya teman-teman, yang di tag HTML, jangan yang di atas ini. Kita verifikasi yang tag HTML di sini. Kita verifikasi. Kita tunggu. Nah, ini setelah ini sudah beres di verifikasinya teman-teman. Seperti ini ya. Kepemilikan telah diverifikasi. Nah, ini berarti nama domain kita atau domain kita itu setelah diverifikasi oleh Google ini ya. Lalu kita bisa buka properti. Nah, setelah itu kita udah masuk ke dalam domain kita nih. Ya kan Sultan Digital. Nah, ini udah ada nih. Periksa URL Sultan Digital. Nah, kita ingin menginspeksi produk punya kita ya, teman-teman. Nah, coba kita. Nah, setelah itu kita bisa ke halaman dashboardnya. Nah, ini dashboard punya kita. Coba kita refresh. Nah, ini udah ada produknya, teman-teman. Udah ada produk, ada kategori juga di sini ya. Nah, cara menginspeksi produk ini, kita bisa klik terlebih dahulu produknya. Nah, lalu di bagian atas, di sini, nah di sini, itu terdapat link ya teman-teman. Link yang dimana ini muncul langsung ke produk kita, teman-teman ya. Kita copy pastekan link ini, kita masukkan ke dalam Google Search Console-nya ya. Kita pastikan, nah, kita masukkan seperti ini, lalu kita tekan enter. Kita tunggu. Nah, setelah ini kita uji URL aktif terlebih dahulu ya, teman-teman. Kita uji URL aktif. Nah, kita mau menguji dulu, kita tunggu. Nah, setelah kita uji, nah URL tersedia untuk Google. Berarti URL yang kita tadi masukkan itu udah tersedia di Google ya. Lalu kita minta pengindeksan ya. Nah, ini pengindeksan diminta. Nah, ini sudah berhasil. Coba kita ke halaman dashboard. Coba kita. Nah, refresh. Nah, di sini yang lihat udah 3 kali ini robot Google. Berarti ini udah produk kita itu sudah terinspeksi ya teman-teman ke dalam Google. Nah, jika teman-teman ingin apakah produk kita udah terinspeksi pada Google, teman-teman bisa namanya apa? Lihat nanti setelah pengindeksan itu di 24 jam gitu loh teman-teman. Misalkan teman-teman ngupload produk terus udah inspeksi, nah nanti mau ngecek apakah si produknya udah diinspeksi itu kita tunggu 24 jam terlebih dahulu atau kebesokannya ya, teman-teman gitu. Nah, gimana teman-teman sejauh ini untuk cara inspeksi ini teman-teman paham atau ada yang belum mengerti? Atau silakan teman-teman ada yang mau bertanya boleh banget ya. Baik, mungkin ada yang mau bertanya, Bapak Ibu teman-teman semua ya. Apa Saya Kak, boleh. ya, Ya, silakan. silakan. Supaya pencarian Google itu bisa lebih luas, misalnya kayak jualan HP Vivo gitu misalnya ya. Dicari HP Vivo termurah, nanti masuknya ke link kita di misalnya di tempat saya gitu. Kan di situ kan ada kecamatannya ya. HP Vivo terbaik, HP Vivo kata kunci itu supaya banyak gitu, tapi mengarahnya ke satu link kita gimana ya?
Nah, kalau untuk keyword sendiri, misalkan untuk ke satu produk ya, sebenarnya kita bisa buatnya itu ada namanya produk kita itu maktul, itu lebih cepat ya. Tapi kalau di sini ya, untuk apa namanya, kita upload produk pada WSP kita secara manual ini, tetap kita harus satu persatu. Misalkan nih ya Kak, kita udah mau mau jual HP Samsung ini ya, HP Samsung misalkan. Kita bisa nambahkan produk lagi dengan produk yang sama gitu. Nambahkan keyword baru dengan produk yang sama gitu. Misalkan nih, kita bisa tentukannya menjadi apa ya? Bisa harga HP Samsung terdekat misalkan terdekat di Jakarta seperti itu. Atau kita bisa ganti keyword utamanya jadi jual. Nah, itu kan jadi beberapa kan teman-teman gitu. Artinya Kita gini Kak, berarti ini Kak ya, berarti artinya bikin bikin link lagi, bikin produk Ya, lagi gitu ya. betul, Nah, betul, saya betul. kira satu produk saja tapi Punya kuncinya banyak gitu, enggak ya? enggak, Kak. Itu tetap karena kan di Google tetap satu persatu seperti itu, Kak, gitu. Nggak bisa langsung bareng-bareng gitu juga kan. Oke, siap Kak, makasih ya. Ya, sama-sama. Nah, di chat ada yang nanya lagi nih. Mas, untuk kode verifikasi yang dikopas ke meta pendukung WSP kita, jika misal nantinya produknya banyak 100 produk, 100 produk di meta pendukung, boleh ditimpa atau biarkan meta pendukungnya banyak terisi 100 kode Google verifikasi. Maksudnya di sini, pada Mungkin meta pendukung ini. mungkin itu beda email ya. Kalau misalnya kode Google verifikasi, kalau beda email itu bisa dimasukkan nggak? Mau nanya langsung aja kan? Iya, Boleh. silakan. Itu nantinya kan di verifikasinya katakanlah 100 ya, berarti dapat kode untuk tiap-tiap produknya kan berbeda kan, katakanlah 100 juga kan. Nah, maksud saya itu akan ada copasan dari Google sebanyak 100 juga kan di meta pendukung ini. Enggak, Nah, Kak. itu boleh ditimpa atau biarkan aja dia sebanyak jumlah produk. Jadi saya jelaskan ya, kalau untuk Google verifikasi, kalau misalnya beda email, kan memang WSP ini mm, dimungkinkan untuk kita bikin banyak produk dengan keyword yang berbeda dan tetap disinonimkan ya keywordnya. Terus sama deskripsinya biar tidak dianggap duplikat oleh Google. Nah, untuk verifikasi itu setiap email kodenya itu berbeda. Nah, itu boleh kalau misalnya Mas ya punya teman atau kerabat yang bisa bantu inspeksi dalam naikin ke Google-nya itu link produknya bisa bisa dipakai Google verifikasinya dengan beda email ya. Saya gini Mas, katakanlah email saya cuma satu ya untuk Iya. verifikasi ini. Cuma produknya yang akan diupload itu ada 100 gitu. Nah, Hmm. berdasarkan penjelasan dari uh, mas sebelumnya kan tiap produk itu kan harus diinspeksi kan, Iya. Hmm. keluar mengenerate 100 kode verifikasi dari Google Console kan. Nah, Hmm. kemudian dicopas ke sini kan ke meta pendukung. Nah, pertanyaan saya, ketika dicopas katakanlah untuk 100 kali kode Google tersebut, apakah 100 kali juga kita paste ke sini atau Oh, gimana aja gitu? untuk itu, Pak, itu langkah pertama cara kita mendaftarkan alamat domain kita ke dalam Google Search Console. Tapi misalkan Bapak udah punya produk baru ya kan, misalkan punya produk baru, kita bisa copy pastekan lagi linknya dengan cara langsung masukkan ke dalam sini. Karena kan domain punya kitanya itu udah didaftarkan. Nah, yang tadi itu kita masukkan kode HTML ke dalam meta SEO utama itu hanya mendaftarkan nama domain punya kita daftarkan ke dalam Google Search Console. Nah, jika sudah terdaftar seperti ini Pak, berarti Bapak nggak usah masukin eh, verifikasi lagi, Google Search verifikasi lagi gitu, karena domain punya Bapak udah terdaftar pada Google Search Console punya email Bapak gitu. Kecuali nanti misalkan Ya, Bapaknya ganti ya. email nih ya kan, ganti email.
Nah, itu harus verifikasi ulang lagi gitu, Pak. Ya, berarti hanya sekali ya Mas ya. Iya, Itu untuk betul. untuk yang produk selanjutnya tinggal langsung aja ya Iya, ke tinggal langsung aja copy pastekan, tinggal tempel. ya, indeks Ya, sama apa tadi dicek gitu ya. ya Nah, betul, betul. Diuji WRL. oke Mas, makasih Mas. Iya, sama-sama. Ya, ada pertanyaan lagi nih. Maaf Mas, saya telat masuk Zoom, mohon bantu rekaman Zoom. Iya Pak, nanti untuk rekaman Zoom-nya itu nanti kita upload ke YouTube juga dan nanti kita share juga Pak. Kalau produknya 100, berarti masukkan indeks satu-satu ke Google yang per halaman produk. Betul sekali Pak. Jadi misalkan nih, teman-teman punya 100 produk nih. Misalkan ya, ini kan aku punya satu. Misalkan di sini ada 100 produk. Nah, anggap ada 100 produk. Nah, itu cara menginspeksinya tetap teman-teman harus menginspeksi satu per satu teman-teman. Karena ini itu udah kebijakan dari Google-nya teman-teman. Jadi per link itu sama Google dicek terlebih dahulu nih. Kita inspeksi ini misalkan 100 sehari gitu kan. Nanti sama Google tuh dicek terlebih dahulu apakah ini udah sesuai gitu kan. Nah, nanti dari 100 keyword yang kita inspeksi itu nggak semuanya juga akan masuk ke dalam Google gitu teman-teman. Kadang ada yang lolos, ada yang enggak. Misalkan dari 100 paling nggak tahu cuma dua atau tiga teman-teman gitu. Karena itu balik lagi ke kebijakan dari Google-nya gitu ya. Untuk web PSP yang kita dapat itu batas waktunya apa selamanya? Untuk web PSP yang kita dapat itu batas untuk PSP yang kita dapat itu ada batas waktunya apa selamanya. Per tahun sih Pak, karena nah misalkan per domain itu biasanya WSP-nya itu per tahun. Nah, kalau misalkan mau diperpanjang itu bisa hubungi tim sales kami lagi gitu. Atau biasanya tim sales kami yang memberitahukan misalkan masa aktif WhatsApp punya Bapak itu berapa lama lagi. Untuk inspeksi perlu berapa kali seminggu atau hanya satu kali. Nah, kalau inspeksi itu yang aku pernah coba ya teman-teman, inspeksi itu sehari itu batasannya itu 100 produk gitu. Nah, nanti teman-teman bisa upload produk 100 lagi ke besokan harinya lagi gitu, teman-teman ya. Iya, Mas Abeng ada yang mau ditanya, Mas Abeng? Ya, Mas, mengenai apa terkait dengan berapa produk, misalnya ada 100, itu biayanya kan dia 100 kan 100 linknya. Kalau 100 Mm-mm. linknya itu budget iklannya apakah per kategori atau per link itu budgetnya, Mas? Kok kalau Budget iklan, ya budget iklan iklan. Gimana, gimana, gimana Budget Mas? budget iklannya berapa itu apa per link atau per kategori? Satu kategori itu misal ada 100 produk atau bagaimana itu Mas? Budget iklannya. Di sini di Google Search Console itu nggak ada budget iklan, Mas. Ya, Oh nggak ada ya. Google Search Console itu gratis dari penyedia Google ya. Jadi kita hanya inspeksi produk yang sudah diposting di WSP ke Google Search Console. Jadi tidak ada biaya budget iklan lewat Google Search Console. Itu gratis. Gratis. Dan untuk setiap harinya Google Search Console itu disediakan kuota 100 link untuk diinspeksi. 100 link untuk deteksi ya. Iya, setiap harinya. Oh gitu. Terus jadi berdasarkan atau penjualannya ya berdasarkan itu aja Mas ya tanpa tanpa budget iklan ya. Iya, Seperti betul. Jadi kita tetap kita analisis dan indeks setiap link produk yang kita inspeksi lewat Google Search Console. Karena di Google Search Console juga ada ini kan laporan penjelasan eh, indeks apa produk yang sudah kita posting dan sudah diinspek lewat Google Search Console. baik. Oke, makasih Mas. Iya, sama-sama. Mau bertanya untuk masuk ke Google ini pertama kali itu perlu divalidasi chain name atau text code itu bagaimana caranya? Chain name. Untuk validasi yang tadi dijelaskan oleh Mas Fahmi ya, kita
daftarkan domain WSP kita dulu ke Google Search Console, lalu ngambil tuh tag HTML-nya yang tadi dijelaskan ya oleh Mas Fahmi, baru ditaruh ke meta pendukung. Habis ditaruh di meta pendukungnya, lalu di Google Search Console-nya diverifikasi, Mas Indra. Mungkin nanti bisa dicek lagi ya rekamannya untuk cara apa, daftarkan domain kita ke Google Search Console. Oke, yang recent boleh. Mas Bram. Udah, ya. Ya, Oke, makasih Pak sebelumnya. Ya. Eh, saya yang punya WSP DTS Pak. Jadi saya mau iya, Mas. tanya, Peksi itu kayak mana sebenarnya? Karena kan belum ada diarahkan kan. Tentang gini, misalnya di suatu produk, misalnya NIS, misalnya jasa konstruksi gitu. Itu saya tengok di WSP punya saya yang sudah diisikan vendor itu ada 1002, ada 620 600 162 halaman, maaf. Kalau saya Hmm, kalikan dengan 14 itu ada sekitar 1000-an lebih. hmm. Itu kan harus diinspeksi satu-satu itu. Iya, betul. Berarti dalam satu produk jasa konstruksi kita harus 1200 kita inspeksi. Kalau untuk produk yang lain gimana? Kan ada sisa 19 lagi tuh belum saya apa-apain. Iya, Berarti, saran saya yang kemarin saya kasih ya, Mas Bram. Jadi Hah? kita itu kan DTS itu kan produk vendornya memang banyak. Jadi di saran saya sekitar 50 saja setiap harinya per Di produk ya, semua, di per semua, kategori lah. oh per kategori niche itu berarti satu itu Iya, 10. karena memang banyak ya untuk produk vendor. Jadi kita manfaatkan kuota Google itu setiap kategori kita ini ya inspeksi. Jangan hanya satu titik saja. Misalnya di yang tadi tuh produk konsultan konstruksi ya. Karena kan Hmm. vendor ada 20 ya untuk DTS kan, Mas Bram. Hmm. Nah, Ya betul. 20-nya itu jangan satu kategori aja. Kita pindah-pindah ke kategori lain biar diinspek sama Google nih. Kalau misalnya satu produk saja akan lama untuk dapatin lead-nya. Karena kan yang diharapkan nanti bagi teman-teman yang punya WSP DTS itu kan memang leads yang akan datang kan. Oke, pertanyaan saya gini gimana? Mhm. Itu dalam satu hari Google Google itu kan hanya boleh 100 tuh. Iya, Berarti kalau saya riset misalnya 100. Hah? hanya 100 ya, 100 Hmm? kali boleh inspeksi ya dalam satu hari kan Google. Betul. Nah, berarti dalam satu produk misalnya hari ini 50, terus produk yang lain 50. Berarti habis Hmm. satu hari. Besok lagi gitu Mas maksudnya. Iya, betul, Mas. Nah, Oh, iya, tiap hari itu memang kalau misalnya kebanyakan 50 bisa ya 20 atau 30 per produk. Bisa diganti-ganti oke. lah. Yang penting semua produk yang di kategori diinspeksi dan Mas Bram melakukan juga tuh laporan lewat strip sheet ya, biar tidak lupa link mana saja yang sudah diinspeksi. Karena kan vendor itu ada 20 ya setiap website Loh. WSP DTS Oh, oke. gitu. Bisa Lalu, dibikin laporan mm, ya. lalu kemudian setelah misalnya seandainya taruhlah saya sudah selesai 20-20-nya gitu. Dan Hmm. hanya masing-masing kategori itu sudah 50 saya inspeksi. Berarti sudah 1000 ya, iyalah, sudah 1000 ya, 50 kali 20 sudah 1000. Kemudian after itu apa yang saya lakukan? Apakah saya hanya menunggu saja leads masuk atau gimana? Iya Setelah begitu. diinspeksi. Memang memang cara kerja dari WSP itu kita posting produk lalu diinspeksi lalu kita yang menunggu leads-nya itu, Mas. Oh gitu, nggak ada langkah lanjutan Pak. Saya dengar pernah optimasi, kalau optimasi itu apakah harus dilakukan kalau WSPDTS atau nggak usah? Iya, optimasi tetap dilakukan. Masnya kan bisa melakukan optimasi bila mana ranking kan kita juga meranking dalam keyword juga kan. Kalau misalnya ranking dalam keywordnya produknya kurang, kita optimasi lewat BPP atas konten, LPP itu digunakan ya. Lalu kemudian dilihat lagi nih indeks dari keyword yang halamannya jauh lewat renteng kan yang kemarin saya sampaikan. Oh, oke. Itu Yang ranking gunanya. saya nggak ikut yang sisi kedua soalnya. Ah, iya ya.
Oh, Mungkin oke. Masnya bisa lihat lewat websitenya Daftar Belajar ya soal renteng. Cari aja renteng. Rank RANK Tank. Oh gitu. Iya, Berarti semua niche produk itu harus di BPE, harus dioptimasi ya? iya, dioptimasi kalau misalnya halamannya terlalu jauh dari halaman pertama, one page kan. Kalau misalnya halaman dua tidak apa-apa lah. Kalau Oh misalnya gitu. dari 100 rankingnya ada 100 atau 60-an itu ya dioptimasi kembali, bisa diinspeksi kembali linknya. Baik, berarti fokus saya saat ini hanyalah mengejar 50 per produk ya, per kategori Iya, ya. Oke. iya Mas Bud. Oke, udah itu aja Mas. Makasih ya. Dah, oke, Oke, sama-sama. saya boleh, Kak? Iya, Ya, silakan. mengenai menu aksi yang di WSP itu kan ada menu duplikat. Apakah Hmm, duplikat itu misalnya gini, saya punya produk nih, daripada saya ngetik ulang, saya duplikat, terus tinggal diedit-edit aja, terus jadilah produk baru gitu. Atau gimana? iya, Boleh boleh contohkan gitu. kalau misalnya eh, Masnya mau pakai duplikat, saran saya memang keywordnya tetap disinonim dan deskripsinya disinonimkan kembali ya. Kalau misalnya diinspek sama lewat GC sama Google itu dianggap duplikat dan tidak diindeks sama Google. Jadi sama aja bohong gitu. Boleh dicontohkan? Kalau dicontohkan lebih baik menggunakan maktul, Mas. Oh, saya kira diduplikat langsung jadi terus diedit gitu. Nggak bisa ya? Bisa diedit, duplikat saja, Mas Fahmi. Ya, tiga, coba. Ah, iya. Nah, itu bisa diedit tuh kan itu ada Jakarta Selatan ya. Nah, depannya pun tetap diganti ya, bisa di Yang belakangnya nggak ya. perlu ganti ya? Yang BR itu. Itu kode, Kak. Kode Kak. Nggak boleh dihapus ya? Jangan itu kode. Kode script untuk ini ya, inputnya. Bisa diganti lewat awalan. Awalannya harus diganti ya. Tetap bisa Begitu. pakai harga jual, biaya, terus apa lagi ya? Otomatis nanti produknya ada muncul satu lagi di halaman ya. Iya. Jadi tapi di si deskripsinya sama. Mungkin di deskripsinya mungkin bisa Mas eh, rubah kembali ya, Edit juga. diedit Hmm, kembali ya betul. Coba bisa di submit di biar submit ya. muncul gitu. Oke. Ya, itu hasilnya. Oh, ya ya Hanya ya saja ya. deskripsinya sama. Ya, tapi nanti bisa kita edit kan, nggak Iya, perlu betul. ngetik-ngetik yang lain gitu. Bisa diedit. Yang penting jangan sampai lupa WAA, SEO WA, SEO DNS, SEO baca. Itu jangan sampai lupa ya. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama. Ya, Mas. Ya, silakan. Ya, untuk satu hari tadi kita bisa inspeksi 100 produk ya. Mhm. Itu per kategori dan per domain ya. Bukan per domain, Pak. Kalau misalnya per domain itu kan beda WSP. Ya, nah artinya satu domain berarti bisa untuk 100 inspeksi. Kalau Iya, domain betul. yang kedua, hari itu juga dengan hari yang sama, domain yang kedua juga dapat 100 inspeksi ya. Iya. Ketiga dan keempat domain dan seterusnya ya. Begitu Mas ya. Nah, itu bicarain PKP apa WSP nih, Pak? Soalnya, WSP. oh iya, kalau WSP beda domain bisa. Beda domain. Jadi setiap domain dia dapat bisa diinspeksi 100 Iya, satu hari gitu. dikasih kuota sama Google 100 per 100 harinya. per hari. Oh Kalau ya Mas, misal, ah, ya ya lanjut Mas, lanjut. kalau misalnya Mas ya nemuin notif dari GSC itu kuota terlampau itu inspeksinya terlalu cepat ya. Eh, Oh, oh. Biasanya ada notif merah gitu, kuota terlampaui, terlampaui itu ditunggu saja sekitar 5 menit. Nah, itu bisa dilakukan kembali inspeksi. Ya, kira-kira per inspeksi itu delay-nya berapa lama, Mas? Kita bagusnya gitu. Kalau misalnya cepat masih hijau di inspeksi itu biasanya cepat masih bisa karena lalu lintas awalnya
untuk domain awal-awal lancar ya. Biasanya Ya, udah 10 link itu biasanya ada notif yang terlalu cepat lalu lintasnya dari Google yaitu kuota terlampaui. Dan itu masih bisa ya diinspeksi. Jadi ya sampai tunggu saja 100 5 gitu. menit. Iya, Sampai betul. 100 ya. Walaupun Betul. udah apa notif merah, kita Hmm, tunggu ulang lagi dan berikutnya sampai 100 Mas ya. iya, betul. Oke. Mas, yang tadi untuk apa namanya? Rank apa tadi? Rank tag Renteng, apa tadi? Renteng bisa renteng. ditulis di chatting ini, Mas. Di chatting Zoom Stop, biar stop biar share bisa dulu. di copy. Stop share dulu. Bentar ya, Mas. Ya. Stop share. Stop share. Ah, ah. Masnya bisa akses website namanya punya TTK juga, namanya Daftar Belajar ya. Di sini Masnya bisa daftar, bukan daftar sih kayak video gitu ya, penjelasan tentang renteng ya, Daftar Belajar. Nah ini hasil pencarian keyword renteng ya, dan itu pun ada video zoomnya ya. Bisa diakses Bapak Ibu, teman-teman semua ya, lewat website namanya Daftar Belajar. Dan ini punya TTK website ya. Jadi di sini ada banyak video tutorial yang bisa dicari ya tentang vendor, cara membuat keyword dan sebagainya. Dan ada Irfan View juga ya. Di sini ada penggunaan Irfan Irfan View juga ya. It's, nah ini penggunaan hasil pencarian keyword Irfan View ya. Cara menggunakan Irfan View. Mungkin teman-teman yang sudah punya Maktul dan belum bisa menggunakan Irfan View jadi bisa diakses ya untuk di website daftarbelajar.com. Ya, ada yang mau bertanya lagi? Lanjut nih. Besok masih ada kelas yang di jam yang sama ya, Mas ya? Iya, besok masih WSP tetap. Di jam yang sama ya. Iya, betul jam 9.30 dan 13.30 siang juga ada Zoom. Seperti Dengan biasa. materi yang sama. Ya, WSP. Kita satu minggu ini dari mulai hari Senin kemarin, bahkan dari hari Jumat eh, sudah mulai WSP full. Wah, saya baru hari ini, Mas. Iya, betul. Baru ini. Kalau misalnya perlu rekamannya bisa eh, ke YouTube-nya Pak Tony ya, dengan nama akun Putra Mandira ya. Mungkin saya kasih linknya ya. Kasih linknya di ini, Mas. Di chatting Baik, Zoom. bentar ya. Ini punya YouTube punya Pak Tony ya. Sini banyak rekaman Zoom teknis ya, tim teknis banyak di sini. Bila perlu bisa ke YouTube-nya Pak Putra ya sendiri ya, dengan nama Kandisa Putra. Di sini juga banyak tutorial tentang WSP pemula, cara inspeksinya juga banyak di sini. Tinggal dicari aja. Mas boleh di-share hasil optimasi website ya, teman-teman yang ikut kelas sebelumnya. Untuk hasil website ya, saya ada satu website yang sudah bagus ya. Dia laporannya memang bagus ya. Indeksingnya 24.000 dan total kliknya 220 kali ya. Nah, ini performanya di websitenya ya. Nah, dia total indeksnya 34,5 ribu ya. Ya,
cukup bagus ya. Bukan cukup bagus, emang bagus sekali. Dari berapa postingan dia indeksnya 34.000 ya. Ini Mas, hasil yang tekun dengan inspeksi produk dia ya. Nah, total kliknya 222 klik dan analitiknya juga bagus sih, saya lihat. Jadi teman ini memang orang baru baru dari nol belajarnya atau memang sudah punya ilmu sebelumnya, Mas? Memang ini WSP-nya sudah agak lama ya, sekitar 4 bulan. Oh, Karena ada WSP yang benar-benar sudah lama, sekitar 7 bulan atau 8 bulan mungkin, sudah bagus performanya. Memang perlu waktu untuk bagusin naikin juga analitik dari Google Search Console ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin terakhir ya, karena sudah jam 10.36 ya. Boleh dibuka webnya itu Mas, buat referensi saja seperti apa tampilannya. Mohon maaf untuk tampilannya tidak bisa ya, karena ini website punya orang lain, tetap itu WSP juga. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau misalnya tidak ada, mungkin saya akhiri ya. Oke, jam 11 setengah 11 ini ada, Mas? Zoom lagi? 13.30 ada Oh, lagi nanti. hari ini ya. Iya, hari ini. Oke, baik. 13.30 hari ini tetap Nanti eh, linknya kita WSP di lagi. share nggak? Iya, Link. di-share lagi. Di-share kembali di grup WSP ya. Oke, Mas. Makasih, Mas. Oke, itu saja ya. Oke. Oke, bagi teman-teman yang masih punya kendala tentang teknis bisa chat lewat rotator tim teknis ya. Tadi saya share juga di chat Zoom, saya share kembali ya. Punya kendala masalah tentang WSP, DU, CTR, Maktul, dan segalanya untuk produk TTK bisa chat tim teknis ya. Kalau masalah kelas dan hadir di sini belajar offline bisa chat tim sales ya. Oke, itu saja yang saya sampaikan untuk eh, Zoom kali ini. Bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan dengan Bapak Ibu, tolong dimaafkan ya. Saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama.